Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mengenai materi aplikasi integral ganda. Perkenalkan kami dari kelompok 8, nama saya Elsa Nenada dan 3 teman saya. Yang pertama Elsa Merani Boru Setepu, yang kedua figur penata utama Siahaan, dan yang terakhir Naomi Tirta Bertua Serepina. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi dimensi dan massa. Diperhatikan suatu pelat tipis yang demikian tipisnya sehingga dapat dipandang sebagai alat berdimensi 2, yang selanjutnya disebut lamina. Andaikan suatu lamina mencakup suatu daerah D di bidang XY, dan andaikan kerapatan di titik X, Y itu dinyatakan sebagai fungsi 2 peubah rho X, Y. Dan ini adalah gambaran dari daerah D di bidang XY. Langkah pertama yaitu dengan mempartisi daerah D ke dalam persegi panjang RIJ yang sama besar, bahwa panjang dan lebar dari setiap persegi panjang yang dibentuk akan sama besar. Selanjutnya, ambil titik sampel titik XIJ star, RIJ star di dalam persegi panjang RIJ. Maka massa dari RIJ itu dapat dihampiri oleh massa jenis dikalikan dengan luasnya, yaitu delta A dengan delta A adalah luas daerah RIJ. Sehingga massa total lamina itu dapat didekati dengan jumlahan dari rho XIJ star, RIJ star dikalikan dengan delta A. Jika M dan E mendekati tak hingga, maka massa total lamina akan sama dengan integral lipat 2 rho X, Y dA atas daerah D. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah lamina dengan kerapatan rho X, Y sama dengan XY dan dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Dan di dalam video dapat kita lihat penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang momen dan pusat massa. Misalkan, epsilon sama dengan epsilon XY merupakan destinasi pada titik XY, maka massa sama dengan integral ganda R, epsilon dA. Momen terhadap sumbu Y, atau MY sama dengan integral ganda R, X, epsilon dA. Momen terhadap sumbu X, atau MX, sama dengan integral ganda R, Y epsilon dA. Untuk rumus pusat massa, X bar dan Y bar adalah sebagai berikut. X bar sama dengan massa Y per massa. Y bar sama dengan massa X per massa. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan pusat massa dari daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Penyelesaiannya, delta sama dengan 1, R sama dengan dikuadratkan 1, atau Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat. Hal pertama yang harus diketahui adalah mencari nilai X kuadratnya. X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang sama X sama dengan 0. X dalam kurung X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Selanjutnya kita akan gambar sebuah grafik. Setelah itu kita tentukan titik 1 di Y dan titik 1 di X. Hubungkan titik X dan Y dengan garis putus-putus. Dilanjutkan dengan menarik garis lurus dari pusat 0 ke titik 1,1 pada sumbu X dan sumbu Y. Terakhir, tarik garis melengkung dari titik 0 yang melewati titik 1,1. Massa sama dengan integral R delta dA sama dengan integral batas 1 sampai 0 integral X batas X kuadrat 1 dy dx sama dengan integral 1 batas 0 Y kurung siku yang memiliki batas atas X dan batas bawah X di kuadrat dx sama dengan integral batas 1 sampai 0 X dikurang X kuadrat dx
sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang 1/3 X kubik kurung siku batas atas 1 sampai 0 sama dengan 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 1/6. Sekarang kita akan menentukan nilai dari massa Y. Massa Y sama dengan integral ganda R X delta dA sama dengan integral batas atas 1 sampai 0, integral batas atas X sampai bawah X kuadrat X dy sama dengan integral 1 sampai 0 XY batas atas dan batas bawah X kuadrat dx sama dengan integral 1 sampai 0 X dikurang X buka kurung X kuadrat dx sama dengan integral 1 sampai 0 X kuadrat dikurang X dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/4 X pangkat 4. Batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan 1/3 dikurang 1/4 mendapatkan hasil 1/12. Sekarang menentukan nilai dari massa X atau mx sama dengan integral ganda R Y delta dA sama dengan integral ganda yang memiliki batas 1 sampai 0 dan batas atas X sampai batas bawah X kuadrat Y dy dx sama dengan integral batas 1 sampai 0 1/2 Y kuadrat X kuadrat dx sama dengan integral 1 sampai 0 1/2 X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx sama dengan 1/2 integral 1 sampai 0 X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx sama dengan integral 1/2 X pangkat 3 dikurang 1/5 X pangkat 3 untuk fungsi memiliki batas 1 atau 0 sama dengan 1/2 buka kurung 1/3 dikurang 1/5 mendapatkan hasil 1/15. Sekarang kita akan mencari nilai dari massa X bar dan Y bar. Pertama-tama kita akan mencari nilai X bar menggunakan rumus MY per M. X bar sama dengan massa dari Y dibagi dengan massa. Kita masukkan saja nilai dari massa Y-nya tadi berapa, yaitu adalah 1/12. Nilai dari massanya aja 1/6. Dan memiliki hasil 1/2. Sekarang kita akan menentukan Y barnya menggunakan rumus yang sama, hanya saja mengganti Y-nya itu dengan menjadi X. Langsung saja, kita akan mencari nilai dari Y barnya itu sendiri. Y bar sama dengan massa X dibagi dengan massa. Sama dengan 1/15 bagi 1/6 sama dengan 2/5. Jadi pusat massa X bar Y bar sama dengan berada di titik 1/2,2,5. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang pusat massa. Pada pencarian pusat massa yang perlu kita ketahui atau kita cari terlebih dahulu adalah massa, momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu X. Untuk mencari massa kita menggunakan rumus integral lipat 2 densitas dA daerah R. Untuk mencari momen terhadap sumbu Y dengan MY sama dengan integral lipat 2 X densitas dA terhadap daerah R. Untuk mencari momen terhadap sumbu X, MX sama dengan integral lipat 2 Y densitas dA R daerah R. Untuk mencari pusat massa yaitu sama dengan X bar, Y bar, dengan X bar sama dengan momen terhadap sumbu Y per M dan Y bar sama dengan momen terhadap sumbu X per massa. Sebagai contoh dari pusat massa yaitu sebagai contoh berikut. Tentukan pusat massa dari lamina F XY sama dengan 2X kurang Y tambah 4 dengan massa jenis atau densitas XY sama dengan X kurang Y yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Penyelesaiannya dengan mengikuti soal di atas, maka dapat digambarkan daerah densitasnya atau daerah asalnya sebagai gambar berikut, yang dimana Fx sama dengan Fxy sama dengan 2x kurang y tambah 4
dengan R sama dengan XY, di mana X lebih besar dari 2 dan kurang dari 0. Dan Y sama dengan Y lebih besar dari 2 dan kurang dari 2X tambah 4. Dengan menghitung masanya yaitu integral lipat 2 D densitas XY dA daerah R sama dengan integral batas minus 2 ke 0, yaitu integral antara 0 sampai 2x tambah 4 xy dx dy, yaitu menghasilkan nilai minus 8, sehingga masanya adalah minus 8. Untuk momen terhadap sumbu y atau my, yaitu integral minus 2 sampai 0 dikali dengan integral 0 sampai 2x tambah 4 xy x dikurangi dy dx, menghasilkan nilai 16/3. Momen terhadap sumbu x atau mx sama dengan integral minus 2 sampai 0 dikali integral 0 sampai 2 kali 2x tambah 4 y x kurangi y dx dy dx, menghasilkan nilai 328/9, sehingga pusat masanya momen terhadap sumbu y dikurang per momen terhadap sumbu y per massa, momen terhadap sumbu x per massa, sehingga 16/3 per minus 8 sama dengan minus 2/3 dan 328/9 per minus 8 sama dengan 41,9, sehingga pusat masanya adalah minus 2/3,41,9. Untuk materi selanjutnya adalah momen inersia. Kita dapat mencari momen inersia dengan rumus berikut. Yang pertama, kita butuh fungsi densitas untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu X. Maka, momen inersia itu dinotasikan dengan I besar dan indeks X. Dengan rumus integral lipat 2. Lalu densitasnya dikalikan dengan Y kuadrat dA. Yang kedua ada momen inersia pada sumbu Y, yang dinotasikan dengan integral lipat 2 dan densitasnya dikalikan dengan X kuadrat. Lalu yang terakhir, untuk mencari momen inersia terhadap titik pusat, yang dinotasikan dengan I besar atau momen inersia dengan indeks 0, yaitu dengan rumus integral lipat 2 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu densitasnya dikalikan dengan dA, sama dengan momen inersia X ditambah momen inersia Y. Untuk contoh soal momen inersia yaitu sebagai berikut. Sebuah piringan tipis pada daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 1, dan Y sama dengan 2X pada kuadran pertama. Densitas pinggiran tipis pada titik X, Y adalah densitas X, Y sama dengan 6X tambah 6Y tambah 6. Yang ditanyakan yaitu tentukan momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap titik pusat. Yang pertama, mencari momen inersia terhadap sumbu X dengan rumus integral lipat 2 dikalikan Y kuadrat dikalikan densitas dA. Integral terhadap sumbu X yaitu batas bawahnya 0 sampai batas atasnya 1. Lalu terhadap sumbu X yaitu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2X dikalikan Y kuadrat dikalikan densitasnya, yaitu 6X ditambah 6Y ditambah 6 kali dy dx, sama dengan integral 0 sampai 1 dikali integral 0 sampai 2x dikalikan dengan 6y kuadrat x tambah 6y pangkat 3 tambah 6y kuadrat dikali dy dx. Lalu kita memasukkan terhadap sumbu y sama dengan integral 0 sampai 1 dikali y pangkat 3x ditambah 6/4 y pangkat 4 ditambah 2y pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai 2x dx, sama dengan integral 0 sampai 1 dikalikan 2 dikali 2x pangkat 3
tambah 3/2 dikali 2x pangkat 4 tambah 2 dikali 2x pangkat 3 dikurangkan dengan 0 dikali dx sama dengan integral 0 sampai 1 dikali 16x pangkat 4 ditambah 24x pangkat 4 ditambah 16x pangkat 3 dx. Hasil akhirnya yaitu 16/5 x pangkat 5 ditambah 24/5 x pangkat 5 ditambah 16/4 x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1 sama dengan 16/5 ditambah 24/5 tambah 16/4 dikurangi dengan 0 sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Lalu untuk menyelesaikan momen inersia terhadap sumbu Y dengan rumus I besar dengan indeks Y sama dengan integral lipat 2 dikalikan X kuadrat dikalikan densitas dA sama dengan integral lipat 2 dikali X kuadrat ditambah densitasnya yaitu 6X tambah 6Y tambah 6 dikali dy dx sama dengan integral 0 sampai 1 dikali integral 0 sampai 2X dikali 6x pangkat 3 tambah 6x kuadrat y tambah 6x kuadrat dy dx sama dengan integral 0 sampai 1 dikali 6x pangkat 3y tambah 3x kuadrat y kuadrat ditambah 6x kuadrat y dengan batas 0 sampai 2x dx sama dengan integral 0 sampai 1 dikali 6x pangkat 3 dikali 2x tambah 3x kuadrat dikali 2x kuadrat tambah 6x kuadrat dikali 2x dan dikurangi dengan 0 dx sama dengan integral 0 sampai 1 kali 12x pangkat 4 tambah 12x pangkat 4 tambah 12x pangkat 3 dx sama dengan integral 0 sampai 1 dikali 24x pangkat 4 tambah 12x pangkat 3 dx sama dengan 24/5x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Lalu hasil akhirnya yaitu 24/5 ditambah 3 sama dengan 24/5 ditambah 15/5 sama dengan 39/5. Lalu yang terakhir yaitu momen inersia terhadap titik pusat dengan rumus I dengan indeks 0 sama dengan IX ditambah IY. Seperti yang sudah kita dapatkan tadi yaitu IX-nya sama dengan 12 yaitu momen inersia terhadap sumbu X-nya sama dengan 12 dan momen inersia terhadap sumbu Y-nya sama dengan 39/5. Lalu kita dapatkan hasilnya sama dengan 60 ditambah 39/5 sama dengan 99/5. Terima kasih semuanya.